Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat untuk para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali di Radio WLC. Bersama saya Mario Nugraha selaku pembawa acara Anda. Dan saya Doni Alexander, terima kasih karena telah bergabung bersama kami kembali pada program hari ini. Ya, saya sangat bersemangat mengenai program yang akan kita bahas pada hari ini. Program kali ini akan membahas mengenai sebuah perasaan yang sudah pasti pernah kita alami dan rasakan di dalam hidup kita. Dan perasaan yang saya maksud itu adalah rasa takut. Sebenarnya ada dua cara untuk merespon rasa takut. Doni memiliki beberapa pemikiran baru mengenai karunia yang ada di dalam rasa takut. Dan pada kesempatan kali ini, Doni akan membagikannya kepada kita semua. Namun, sebelum kita memulai pembahasan kita, saya ingin menjelaskan sesuatu kepada para pendengar yang baru bergabung bersama kami di Radio WLC untuk pertama kalinya pada hari ini. Bahwa di Radio WLC kami selalu menggunakan nama pribadi Bapa Surgawi kita, yaitu Yahwa, atau biasa disingkat Yah. Dan nama sang anak adalah Yahusua. Nama Bapa sebenarnya selalu digunakan di dalam kitab suci. Hanya saja dalam penerjemahan modern, namanya itu digantikan dengan gelar-gelar umum seperti Tuhan atau Allah, yang juga bisa digunakan untuk merujuk pada Allah bangsa-bangsa lain. Dan hal itu sangat disayangkan, karena nama Yahwa itu sendiri merupakan sebuah janji yang kuat. Nama Yahwa berasal dari kata kerja dalam bahasa Ibrani yaitu Haya. Nah, kita bisa menemukan kata tersebut di dalam kitab Kejadian pasal 1. Di dalam Alkitab modern kita dikatakan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Namun dalam Alkitab versi bahasa Ibrani dikatakan, terang jadilah, terang pun jadi. Nama itu sangat cocok bagi pribadi ilahi seperti Dia yang selalu ada, baik di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan hal ini mengajarkan kita bahwa bila nama Yahwa digabungkan dengan kebutuhan kita, maka itu akan menjadi janji yang kuat yang bisa kita klaim. Nah, Anda sedang berada dalam bahaya dan membutuhkan perlindungan. Panggillah namanya. Jadilah terlindungi, maka Anda pun terlindungi. Ingatlah itu, bila nama Yahwa digabungkan dengan kebutuhan kita, maka itu akan menjadi janji yang kuat yang bisa kita klaim melalui iman. Iya, jadi yang sebenarnya dimaksud dengan kalimat serukanlah nama Tuhan adalah untuk menyerukan nama Yahwa. Oke, jadi rasa takut. Kita cenderung menganggap rasa takut sebagai hal yang buruk. Tapi sebenarnya itu bisa menjadi hal yang baik. Itu bisa membuat kita tahu kapan kita mesti berhati-hati. Ya, Anda benar. Di masa kuliah, saya mengenal seorang pria yang bekerja sebagai penjaga di sebuah lembaga pemasyarakatan federal. Nah, rupanya ada seorang tahanan di sana yang tidak bisa merasakan rasa sakit. Sekilas kita mungkin berpikir, wah, itu adalah hal yang keren. Kita tidak akan pernah bisa tersakiti lagi. Namun tidak mampu merasakan rasa sakit seperti itu sebenarnya merupakan hal yang berbahaya. Benar. Ya, bisa saja dia ditikam oleh seorang tahanan lainnya, dia bisa saja mendapatkan luka yang bisa mengancam keselamatannya, dan dia tidak akan tahu mengenai bahaya tersebut karena dia tidak merasakan rasa sakitnya. Dia hanya bisa mengetahui ada hal buruk yang terjadi pada dirinya dengan cara melihatnya. Dan itulah tujuan rasa sakit. Untuk memberitahu kita ketika kita berada dalam bahaya agar kita bisa segera bertindak. Benar, itu mengingatkan saya akan sesuatu yang pernah dikatakan ayah saya mengenai masa-masa remaja saya. Oh, apakah itu berhubungan dengan tindakan bodoh Anda? Bukan itu, tapi mengenai petualangan. Jadi apa yang dia katakan? Dia berkata, keberanian bukan berarti kita tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah kebijaksanaan dalam mengenali bahaya dan kemudian mengambil tindakan yang tepat. Orang bodoh dalam sebuah desa bisa saja nampak sangat pemberani karena dia terlalu bodoh sehingga dia tidak takut akan bahaya. Ya, ayah saya memang tidak begitu pintar dalam berkata-kata, namun dia masih bisa menyampaikan pesan yang dia maksud. Dan Anda pun masih mengingat perkataannya itu kan, Mario? Ayah Anda sungguh orang yang bijak. Ya, berdasarkan cerita ibu saya, menurut saya,
kebijaksanaan ayah saya diperoleh dari pengalaman-pengalaman hidup. Itu bukanlah bawaan sejak lahir. Jadi maksud Anda dia belajar untuk takut dan hal itu kemudian meningkatkan kebijaksanaannya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Tadi Anda menyebut rasa takut sebagai sebuah karunia. Anda mengatakan karunia dari rasa takut. Nah, saya ingin membahasnya karena memang rasa takut merupakan sebuah berkat atau karunia. Mari kita mulai dengan membacakan kitab Yesaya pasal 59. Baiklah, tunggu dulu Doni. Saya menyebutnya sebagai karunia dari rasa takut karena Anda yang mengatakannya seperti itu. Tapi bagaimana dengan yang dikatakan dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7? Tunggu sejenak, akan saya bacakan. Di dalamnya dikatakan, sebab Yahwa memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Baiklah, mari kita perhatikan ayat tersebut. Kata ketakutan itu berasal dari bahasa Inggris fear, yang berasal dari bahasa Yunani dilia. Menurut Strong's Expanded Dictionary, definisinya adalah kata yang menunjukkan perasaan pengecut, ketidakjantanan, dan rasa kurang berani atau kurang percaya diri. Jadi, Paulus memang benar, Yahwa tidak memberi kita roh ketakutan, kelemahan, dan kurang berani. Berarti itu bukanlah yang Anda maksud tadi, Doni? Ya, bukan. Yang saya maksudkan adalah kata yang betul-betul berbeda. Sebuah bahasa yang betul-betul berbeda. Rasa takut yang saya maksudkan berasal dari bahasa Ibrani, yaurei. Nah, Mario, tolong bacakan definisi kata itu sesuai dengan yang ada di dalam kamus tadi. Di bagian bawah halaman itu. Ya, pada bagian itu. Baiklah, menurut Strong's Expanded Dictionary, definisi kata yaurei adalah ketakutan, berdiri terpana, takut. Pada dasarnya ketika kata kerja tersebut merupakan konotasi reaksi psikologis terhadap rasa takut. Yaurei bisa menjadi indikasi bahwa kita sedang merasa takut terhadap sesuatu atau seseorang. Ini bukanlah rasa takut yang biasa, melainkan rasa hormat yang mendalam di mana seseorang mengakui kuasa dan posisi orang tersebut sehingga dia menghormatinya. Dalam artian ini, kata ini bisa merupakan bentuk tunduknya seseorang dalam hubungan yang etik dengan Yahwa. Kata yaurei juga bisa digunakan tanpa merujuk kepada sebuah objek, dan itu berarti merasa takut. Menarik. Jadi bisa kita lihat, rasa takut yang saya maksud adalah kata yang berbeda dengan yang Anda duga. Konotasi seperti itu cenderung hilang pada saat sebuah bahasa diterjemahkan. Jadi, sekarang mari kita buka kitab Yesaya pasal 59 dan bacakan ayat 19 hingga 21. Mari kita perhatikan kata rasa takut yang dimaksud di dalamnya. Baiklah, dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 19 hingga 21 dikatakan, maka orang akan takut kepada nama Yahwa di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Ketika musuh datang bagaikan arus, maka roh Yahwa akan memberikan perlindungan terhadapnya. Dan dia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Yahwa. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Yahwa. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Yahwa. Rasa takut memiliki dua tujuan, dan kedua tujuan tersebut berguna bagi kita. Tujuan yang pertama adalah untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hati kita. Tujuan yang kedua adalah untuk menciptakan dan menumbuhkan iman. Nah, di Radio WLC kita cukup sering membahas hari kiamat. Kita sudah merasa yakin bahwa Yahuswa akan segera datang dan kita senang mendengar kabar tersebut. Dan karena itu, terkadang itulah yang menjadi fokus kita. Dengan fokus pada hal tersebut, salah satu topik yang sering kita bahas adalah nubuatan-nubuatan. Khususnya nubuatan-nubuatan dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu. Nah, ketika saya mengatakan hari kiamat, masa kesesakan, 7 tula terakhir, maka gambaran seperti apa yang terlintas dalam kepala Anda? Kekacauan dan perselisihan, pergolakan politik, kerusuhan, anarki, bencana kelaparan, wabah, penderitaan, kematian. Sungguh gambaran masa depan yang kelam ya. Dan ketika Anda memikirkan hal tersebut, bagaimana reaksi Anda? Apa yang Anda rasakan? Sudah pasti saya akan merasa takut. Saya tidak ingin memikirkannya. Saya hanya ingin melarikan diri dari rasa takut itu. Iya, tentu saja. Itu adalah reaksi normal terhadap rasa takut. Nah, reaksi kita terhadap rasa takut itu akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Yahwa mengizinkan mara bahaya untuk terjadi agar kita bisa melihat apa yang sebenarnya ada di dalam isi hati kita. Benar. Nah, itu adalah poin yang penting. Kita perlu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tentu saja, bagaimana lagi caranya kita bisa bersiap selain dari mengetahui apa yang ada di dalam hati kita? Ya, tepat sekali. Nah, sekarang mari kita lihat kitab Yoel pasal 3 ayat 11 hingga 14. Tolong dibacakan isinya.
Baiklah, dalam kitab Yoel pasal 3 ayat 11 hingga 14 dikatakan, "Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Yahwa pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Yahwa di lembah penentuan." Bagian ini membicarakan masa sekarang. Pada zaman ini terdapat 3 jenis kelompok manusia di dunia. Kelompok kecil yang berisikan umat Yahwa, kelompok yang lebih besar yang berisikan pengikut setan, dan sebuah kelompok yang amat sangat besar yang berisikan orang-orang yang belum menentukan pilihan akhir mereka. Dan saya menyadari bahwa isi kedua kelompok pertama semakin bertambah, sementara isi kelompok ketiga itu semakin berkurang, Doni. Iya, sekarang orang-orang sedang membuat keputusan. Mereka telah menetapkan pilihan mereka, dan mereka semakin teguh memegang sisi manapun yang mereka pilih. Itu betul, kita bisa mengetahuinya dari cara mereka memperlakukan orang lain. Iya, kita bisa melihatnya dari respon mereka terhadap kebenaran. Di masa depan nanti, ketika semua orang telah menetapkan keputusan, maka masa pencobaan akan ditutup. Dan begitulah, 7 tulah terakhir akan ditumpahkan pada orang-orang yang memilih untuk bergabung bersama setan dalam pemberontakannya. Dan semuanya pun berakhir. Namun, pada saat ini orang-orang masih sedang menetapkan pilihan mereka. Dan salah satu metode yang digunakan Yahwa untuk mengungkap isi hati seseorang adalah dengan menggunakan rasa takut. Bagaimana bisa? Saya tidak mengerti mengapa rasa takut bisa digunakan untuk itu, Doni. Reaksi seseorang terhadap rasa takut itulah yang akan mengungkap isi hati mereka. Apa maksud Anda? Cara seseorang dalam merespon rasa takut akan mengungkapkan isi hati mereka kepada mereka sendiri. Apakah itu adalah keyakinan atau ketakutan? Misalnya, mari kita lihat keturunan si ular. Bagi seseorang yang terus berbuat dosa yang sudah diketahui, bagi seseorang yang tidak ingin berserah diri kepada Yahwa, rasa takut akan menyebabkan serangkaian reaksi pada mereka. Pertama-tama, mereka akan panik. Itu merupakan respon emosional yang dalam terhadap mara bahaya. Nah, mereka akan panik. Dan kita semua sudah tahu bahwa dengan respon emosional seperti panik, maka logika kita tidak akan berjalan seperti biasanya. Kita akan berhenti berpikir dan hanya bisa bereaksi. Ya, tepat sekali Mario. Itulah sebabnya rasa takut bisa mengungkap rahasia isi hati kita. Benar. Bagi seseorang yang ingin terus berbuat dosa, bila dia tidak ingin berhenti berbuat dosa, bila dia tidak ingin bertobat, berserah diri, dan taat, maka panik akan menjadi alasannya untuk berkompromi. Ya, dan bila Anda mengkompromikan kebenaran, maka Anda akan menyerah atau meninggalkan prinsip-prinsip Anda. Bila Anda berkompromi, Anda tidak akan berpegang teguh pada firman Yahwa semata. Keduanya sama-sama eksklusif. Iya, betul. Dan itu akan mengarahkan kita pada hal yang selanjutnya akan terjadi dalam rangkaian reaksi itu. Kompromi akan melahirkan dosa. Ketika Anda mengkompromikan prinsip-prinsip Anda, maka di pikiran Anda, dosa sudah tidak akan Anda anggap sebagai dosa lagi. Ya, tentu saja. Tidak seorang pun menyukai disonansi kognitif, yaitu ketegangan yang kita rasakan ketika kepercayaan atau keyakinan dan keinginan kita saling bertentangan satu sama lain. Itu akan membuat kita merasa tidak nyaman. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Orang-orang akan memilih untuk menyesuaikan kepercayaan mereka agar mereka bisa mengurangi ketegangan tersebut. Ya, umat Yahwa yang sejati tidak akan pernah melakukan itu, Doni. Ya tentu, tapi banyak orang lain yang akan melakukannya. Kompromi tersebut kemudian mengarahkan mereka pada perbuatan dosa. Itulah sebabnya setan berusaha keras untuk membuat orang-orang menyerah. Itulah sebabnya dia menyebabkan hal-hal buruk terjadi pada orang-orang. Misalnya kehilangan pekerjaan, atau merasa takut untuk diolok-olok, apapun alasannya. Dia menyebabkan hal-hal tersebut terjadi untuk berusaha dan memaksa orang-orang untuk berkompromi karena dia tahu ketika orang-orang telah menyesuaikan kepercayaan mereka, karena berkompromi itu lebih mudah, maka mereka akan berbuat dosa. Kompromi selalu melahirkan dosa. Benar. Lalu kemudian dosa itu akan menciptakan kejahatan tanpa rasa bersalah. Dalam kondisi itu, orang-orang telah menyesuaikan hal-hal yang mereka tahu adalah benar, agar mereka bisa mendapatkan ketenangan sementara. Jadi, oleh karena itu, hati nurani mereka pun mengeras. Oke, saya mengerti, dan itulah yang memang telah diperingatkan oleh Paulus dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2. Tunggu sebentar, akan saya carikan dan bacakan ayatnya. Nah, ini dia. Baiklah, di dalam ayat ini Paulus berkata, "Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka." Ini adalah dosa yang tidak terampuni. Ini adalah dosa terhadap roh Yahwa karena sekali hati kita telah cukup mengeras,
maka kita bahkan tidak akan bisa lagi merasakan dorongan dalam diri kita untuk memilih hal yang benar. Nah, itulah dampak rasa takut terhadap hati yang belum disucikan. Pengungkapan rasa takut itu bertujuan untuk mengarahkan kita agar kita bertobat kepada Bapa. Bila ketika Anda terancam kehilangan pekerjaan karena Anda tetap melaksanakan sabat hari ke-7 yang sebenarnya, ketika mungkin Anda terancam kehilangan pertemanan Anda karena kepercayaan Anda, dan bila reaksi pertama Anda terhadap hal-hal tersebut adalah untuk berkompromi dan bukannya tetap berdiri teguh memegang firman Yahwa, maka itulah isi hati Anda yang terungkap. Karena itu berarti bahwa pekerjaan Anda, teman-teman Anda, reputasi Anda jauh lebih penting dibanding menaati Yahwa dan melaksanakan kehendak-Nya. Betul, oleh karena itu kita harus mengenali diri kita sendiri. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak. Dan ketika kami kembali nanti, kita akan membahas bagaimana dampak rasa takut terhadap orang-orang yang setia pada Yahwa. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Sedikit rangkuman bagi para pendengar yang baru bergabung bersama kami di segmen ini. Pada hari ini kami sedang membahas mengenai karunia dari rasa takut. Bagaimana Yahwa menggunakan rasa takut itu untuk mengungkap isi hati kita. Bagi orang-orang yang hatinya tidak benar di hadapan Yahwa, maka reaksi mereka terhadap rasa takut adalah panik dan berkompromi. Mengkompromikan kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita akan mengarahkan kita secara aktif pada dosa. Tinggal nyaman dalam dosa akan menciptakan kejahatan dalam hati kita dan rasa bersalah akan hilang. Dan itu pada akhirnya akan berubah menjadi dosa yang tidak terampuni. Iya, jadi bila respon orang-orang tersesat terhadap rasa takut adalah seperti itu, lalu bagaimana respon umat Yahwa, Doni? Mereka akan berpaling kepadanya. Ya, tentu saja, mereka mungkin ketakutan. Mereka mungkin sedang panik. Namun di tengah-tengah rasa takut dan panik itu, mereka mendatangi Yahwa dan mendapatkan keselamatan. Oke, Mario, tolong buka kitab Mazmur pasal 56 dan bacakan ayat 1. Kitab Mazmur pasal 56 memberikan gambaran yang sempurna mengenai bagaimana orang-orang yang benar merespon rasa takut. Baiklah, dalam kitab Mazmur pasal 56 ayat 1 dikatakan, "Kasihanilah aku ya Yahwa, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong." Itulah bahaya yang sedang mereka hadapi. Nah, Mario, selanjutnya tolong bacakan 2 ayat setelahnya. Mari kita lihat bagaimana reaksi alami mereka terhadap rasa takut. Baiklah, selanjutnya dikatakan, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Yahwa yang firman-Nya kupuji. Kepada Yahwa aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Itulah respon orang-orang yang hatinya benar di hadapan Yahwa. Ketika Anda panik, ketika tampaknya hidup Anda sedang rubuh di depan mata Anda, dan Anda mulai panik. Satu cara yang pasti berhasil untuk mengubah rasa panik tersebut menjadi rasa percaya adalah mengingatkan diri Anda bagaimana Bapa pernah menolong orang-orang seperti Anda di masa lampau. Jadi bukan dengan berkompromi. Seperti Kidung Injil yang mengatakan, apa yang dia lakukan untuk orang lain, dia juga akan melakukannya untuk Anda. Ya, betul. Lalu pada baris selanjutnya dalam kidung tersebut dikatakan, dengan tangan terbuka lebar, Dia akan mengampuni engkau. Bukan rahasia lagi apa yang bisa Yahwa lakukan. Jadi, fokuskan pikiran Anda pada pengampunan-pengampunan yang pernah Dia berikan di masa lalu. Cara Dia dalam memberkati Anda dan orang lain akan menginspirasikan rasa percaya diri bahwa Dia akan melakukan hal yang sama kepada Anda. Karena apa yang Dia lakukan untuk orang lain, Dia juga akan melakukannya untuk Anda. Ya, saya ingat pernah membaca sebuah kisah yang betul-betul tidak terlupakan. Ceritanya ada 2 orang anak muda yang sedang berkendara di suatu tempat. Saya tidak ingat mereka mau kemana, tapi seingat saya mereka terjebak macet. Jalanan amat sangat padat oleh kendaraan dan mereka terjebak di tengah-tengah kemacetan. Mereka tidak bisa kemana-mana. Jadi Anda tahu kan apa yang terjadi pada mereka? Ya. Mereka mengalami stres karena mereka tidak akan bisa menghadiri pertemuan mereka tepat pada waktunya dan tekanan darah mereka pun naik. Saya sudah pernah mengalami itu, Mario. Sama sekali bukan hal yang menyenangkan. Nah, di depan mobil mereka terdapat sebuah mobil truk yang juga terjebak macet dan kelihatannya truk itu dipenuhi banyak barang.
Kelihatannya truk itu berisi barang-barang dari orang yang sedang pindah rumah. Ketika hari semakin siang, orang-orang di deretan kemacetan itu pun menjadi semakin tidak sabaran. Lalu salah seorang anak muda yang kita ceritakan tadi pun keluar dari mobil. Mereka merasa kepanasan, bosan dan kelaparan. Tapi tidak ada satupun toko di sekitar jalan itu, dan mereka pun tidak sempat bersiap-siap sebelumnya, karena mereka tidak menduga bahwa mereka akan terjebak macet di jalan bebas hambatan selama berjam-jam. Lalu pada saat itu, pasangan yang berada di mobil truk di depan mereka itu pun keluar dari truk. Lalu sang suami membongkar muatan di truknya dan mengambil kompor portable. Dan istri yang bersamanya itu membuka kotak pendingin dan mengambil minuman. Mereka pun bercerita dengan anak muda itu dan mengajak mereka untuk makan siang. Ya, pasangan itu sungguh baik ya. Ya, hal yang disadari anak-anak muda tersebut adalah bahwa kedua pasangan tersebut terlihat sangat bahagia. Ketika sang suami sedang bercerita dengan anak-anak muda tersebut, sang istri menyiapkan makan siang sembari bersenandung dengan gembira. Ketika mereka sedang menikmati makan siang, barulah kedua anak muda tersebut tahu bahwa pasangan yang ramah tersebut adalah korban badai Katrina yang baru saja menimpa kota New Orleans di Amerika Serikat beberapa hari sebelum itu, dan mereka telah kehilangan segalanya. Yang mereka miliki hanyalah barang-barang yang ada di bagasi truk mereka. Mereka kini sudah tidak memiliki rumah. Wah, baiklah. Jadi kisah tersebut terjadi di sekitar tahun 2005? Pada tahun 2005. Badai tersebut sungguh mengerikan, lebih dari 1.800 orang kehilangan nyawa, banyak rumah yang hancur. Badai tersebut masih dianggap sebagai bencana alam yang menyebabkan kerugian terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Nah, pasangan tersebut sedang menuju utara untuk tinggal bersama anak perempuan mereka hingga mereka bisa kembali hidup mandiri. Mereka baru saja tertimpa musibah besar dan sang istri tersebut tetap bisa bernyanyi. Ya, tapi lagu yang dinyanyikannya tersebut merupakan jawaban dari yang Anda tanyakan itu. Oh ya? Dia menyanyikan sebuah kidung Injil lama yang berjudul Dia Memelihara Burung. Baris pertama dalam liriknya berbunyi, "Mengapa berkeluh kesah? Mengapa kecewa? Mengapa hati susah dan gundah gulana? Yahwalah sobat setia yang menjadi bagianku. Dia memelihara burung, dan ku tahu dia juga memeliharaku." Lalu kemudian bagian refnya berbunyi, "Aku bernyanyi karena bahagia. Aku bernyanyi karena ku bebas. Karena dia memelihara burung dan ku tahu dia juga memeliharaku." Dan itu adalah lagu yang dinyanyikan sang istri tersebut ketika dia sedang menyiapkan makan siang untuk mereka semua kan? Iya, ketika saya membaca kisah tersebut, yang terlintas di pikiran saya adalah dia bernyanyi untuk memperkokoh imannya. Dia bernyanyi untuk mengingatkan dirinya bahwa Yahwa memegang kendali atas segalanya. Itu adalah demonstrasi iman yang indah. Ya, itu betul-betul indah. Dan menurut saya, Anda memang benar. Itulah yang dia lakukan. Dia memperkokoh imannya dan keyakinannya pada Yahwa dengan cara mengingatkan dirinya mengenai kebaikan Yahwa dan kuasa ilahinya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang benar ketika mereka diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, dengan situasi-situasi yang tidak bisa mereka tangani sendiri. Nah, Mario dan juga Anda para pendengar, kita semua harus belajar untuk merespon rasa takut dengan cara seperti itu. Benar, dan kita harus menjadikan itu sebagai reaksi kita. Tindakan adalah hal yang bisa difikirkan sebelumnya, namun tidak demikian dengan reaksi. Reaksi hanyalah sebuah respon instan. Itulah sebabnya itu bisa mengungkapkan isi hati kita. Nah, mari sejenak kita menyempatkan waktu kita beberapa menit untuk melihat kejadian-kejadian yang kita tahu akan kita hadapi kelak di hari-hari mendatang. Oke. Dalam beberapa program kita sebelumnya, kita telah membahas bahwa akan ada dua fase dari murka ilahi. Akan ada fase pertama. Ya, pada fase itu akan terjadi hal-hal yang buruk. Namun itu adalah hukuman yang masih mengandung belas kasihan. Fase tersebut ditujukan untuk membangunkan orang-orang agar mereka sadar. Ya, tepat sekali Mario. Itu terjadi untuk menunjukkan kepada mereka apa yang ada di dalam hati mereka. Lalu kemudian akan terjadi fase kedua dari murka ilahi. Nah, fase ini berisi hukuman dari murka ilahi. Jadi tidak seorang pun umat Yahwa yang akan terkena dampak dari 7 tulah terakhir. Mari kita perhatikan kejadian-kejadian apa saja yang akan terjadi di fase pertama dan kedua dari murka ilahi. Kita tidak perlu membahas semuanya, tapi saya ingin kita membahas beberapa kejadian yang ada. Oleh karena itu, Mario tolong bacakan kitab Wahyu pasal 8 ayat 7. Di dalamnya disebutkan mengenai sangkakala pertama atau kejadian yang akan mengawali fase pertama dari murka ilahi. Baik. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi.
Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang menghancurkan. Ketika sepertiga pepohonan dan rumput-rumput hijau dimusnahkan, maka apa dampak dari peristiwa ini? Tentu saja itu akan menyebabkan bencana kelaparan. Peristiwa itu akan menghancurkan pasokan makanan di dunia. Dan meskipun kita masih bisa kembali menanam tanaman pangan, apa yang akan kita lakukan sembari menanti tanaman tersebut tumbuh hingga bisa dipanen? Pasokan makanan di dunia sudah sangat sedikit. Jadi ya, peristiwa tersebut akan menyebabkan bencana kelaparan. Nah, mari kita lihat dua cara di mana seseorang bisa merespon peristiwa tersebut. Oke. Mari kita anggap saja peristiwa tersebut membuat orang-orang menjadi panik. Oke, mati karena kelaparan adalah kematian yang sangat buruk. Saya bisa membayangkan bahwa dengan adanya bencana kelaparan, maka akan terjadi penjarahan. Bahkan tindak kekerasan karena semua orang akan saling berebutan dalam mendapatkan pasokan makanan yang masih tersisa. Iya, itu adalah respon orang-orang yang panik. Tapi bagaimana respon orang-orang yang lainnya? Bagi orang-orang yang percaya kepada Yahwa, apa yang akan mereka lakukan? Bagaimana mereka akan meresponnya? Mungkin mereka akan meresponnya dengan cara mengingat bagaimana Yahwa pernah menyelamatkan orang-orang dari bencana kelaparan di masa lalu. Iya betul Mario, seperti kisah Elia di sungai Kerit. Yahwa mengirimkan burung-burung gagak untuk memberinya makanan. Lalu ketika sungai itu mengering, Yahwa memerintahkan Elia untuk berjalan menuju kota Sarfat untuk bertemu dengan seorang janda yang sedang kelaparan. Lalu kemudian mujizat kembali terjadi kepada Elia, janda tersebut dan anaknya, sehingga mereka bisa bertahan hidup di tahun-tahun yang kering itu. Lebih tepatnya itu adalah mujizat yang lainnya. Yahwa sudah memastikan bahwa sumur di rumah janda tersebut tidak akan pernah mengering. Dan dia memberikan mereka cukup banyak tepung dan minyak agar mereka bisa makan setiap hari. Dan mujizat-mujizat tersebut terjadi selama bencana kelaparan itu. Itu adalah kisah yang juga akan saya ingat ketika saya mengalami bencana kelaparan nantinya. Oke, baiklah Mario. Lalu apa yang akan terjadi pada saat sangkakala selanjutnya dibunyikan? Tolong bacakan ayatnya. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Itu kedengarannya seperti peristiwa tulah kedua, di mana sang malaikat menumpahkan isi cawannya ke laut. Lalu air laut pun berubah menjadi darah dan segala jenis kehidupan di laut pun menjadi mati. Tapi berbeda dengan 7 tulah terakhir. Fase pertama dari hukuman ilahi masih mengandung belas kasihan. Itu dirancang untuk membangunkan orang-orang agar mereka dapat kembali kepada Yahwa dan terselamatkan. Sebagai tambahan pada terjadinya bencana kelaparan di saat sangkakala pertama dibunyikan, maka sangkakala kedua memberikan dampak pada lautan, membunuh banyak kehidupan di laut yang juga dijadikan bahan makanan. Dan hal tersebut juga akan mengganggu jalur pengiriman global. Lalu kemudian sangkakala ketiga pun dibunyikan. Ya, selanjutnya dikatakan, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor dan dia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Dan banyak orang mati karena itu sebab sudah menjadi pahit. Jadi selanjutnya akan terjadi kekurangan pasokan air bersih. Apa yang akan terjadi ketika kita mengalami bencana kelaparan dan kekurangan pasokan air bersih? Orang-orang akan menjadi sakit, lalu kita akan kehabisan obat-obatan. Lalu semakin banyak orang yang menjadi sakit, lalu semua orang pun akan mati. Ya, betul. Akan terjadi penyakit. Seseorang yang hatinya sudah benar di hadapan Yahwa akan memperkokoh imannya dengan cara mengingat semua kisah-kisah di dalam kitab suci di mana orang-orang disembuhkan. Perjanjian baru dipenuhi kisah-kisah seperti itu. Betul, ada kisah penyembuhan 10 orang kusta dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 19, di mana satu orang dari mereka kembali untuk berterima kasih kepada Yahusua. Yahusua pun berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Anda bisa melihat bagaimana kata-kata tersebut. Bila diklaim dengan iman, kata-kata tersebut akan mengilhamkan iman dalam diri orang-orang yang sakit di hari-hari mendatang. Itulah tepatnya maksud dari sangkakala-sangkakala itu, yaitu untuk menunjukkan kepada orang-orang apa yang ada di dalam hati mereka. Apakah dia mau meletakkan imannya pada kuasa Yahwa untuk menyembuhkan sama seperti ketika dia menyembuhkan di masa-masa yang telah lalu? Atau apakah demi izin membeli obat? Akankah dia mengkompromikan kepercayaan-kepercayaan dan prinsip-prinsipnya sehingga dia menerima tanda binatang itu? Ada yang mempercayai Yahwa dan ada yang tidak.
Itulah yang dirancang akan diungkap oleh rasa takut ketika kita masih memiliki waktu untuk bertobat. Nah, Mario tolong bacakan kitab Yesaya pasal 59 sekali lagi. Oke. Kitab Yesaya pasal 59 ayat 19. Dan perhatikan apa yang terjadi bila seseorang takut pada nama Yahwa. Silakan dibacakan. Baiklah, dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 19 dikatakan, "Maka orang akan takut kepada nama Yahwa di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Ketika musuh datang bagaikan arus, maka roh Yahwa akan memberikan perlindungan terhadapnya." Orang-orang yang takut kepada Yahwa dalam artian menghormatinya, orang-orang yang mengakui kuasa dan kedudukannya dan memberinya rasa hormat yang seharusnya, maka mereka akan mendapatkan sebuah karunia yang sangat besar. Apa yang akan diberikan oleh roh Yahwa kepada orang-orang itu? Ketika musuh datang bagaikan arus, maka roh Yahwa akan memberikan perlindungan terhadapnya. Itulah pertahanan orang-orang yang percaya. Ketika kita berada dalam bahaya dan merasa panik, ketika kita memilih untuk percaya kepada Yahwa, apapun yang terjadi, maka berdasarkan bukti yang pernah terjadi di peristiwa-peristiwa penyelamatan yang lalu, iman kita akan terilhami untuk mengklaim janji-janjinya. Lalu selanjutnya, itu akan menyebabkan serangkaian kejadian lainnya terjadi. Ketika kita mengklaim janji-janji Bapa, maka roh Yahwa akan memberikan perlindungan dari musuh-musuh kita. Maka kita akan mulai melihat dan mengalami sendiri mujizat-mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Itu bukanlah sekedar kisah-kisah yang terjadi di masa lampau. Itu adalah hal yang akan kita alami sendiri. Ya, mengalami mujizat dalam kehidupan kita sendiri sungguh merupakan sesuatu yang sangat berbeda. Anda akan merasa sangat berterima kasih. Kita hanya bisa berterima kasih. Rasa syukur yang kita rasakan akan meningkatkan kasih kita. Dan sebaliknya, kasih kita akan menginspirasikan lebih banyak iman yang teguh. Benar. Dan siklus itu akan terus berlanjut. Itulah sebabnya mengapa Yahwa mengizinkan hal buruk terjadi pada orang-orang baik. Bukan agar mereka bisa dimusnahkan, tapi agar iman dan kepercayaan mereka terhadapnya dan kasihnya kepada mereka terus bertumbuh. Dan ketika iman mereka bertumbuh, maka rasa syukur dan kasih mereka juga akan bertumbuh, yang kemudian akan semakin meningkatkan iman mereka lebih lagi. Itu adalah siklus perubahan berkat yang indah. Iya, dan itu sungguh kuat. Ketika Anda menjelaskannya seperti itu, maka rasanya penjelasan tersebut menyibak terang yang ada dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga 18 yang mengatakan, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Yahwa di dalam Yahusua bagi kamu." Iya, bersyukur dalam segala situasi. Ketika Anda bersyukur, maka Anda akan melihat peluang-peluang. Ketika Anda tidak bersyukur dan terus mengeluh, maka itu hanya akan memperbesar rasa takut Anda. Dan Anda akan melewatkan banyak kesempatan yang sebenarnya bisa Anda dapatkan. Betul, itu mengingatkan saya pada cerita yang dulu sering diceritakan oleh Corrie ten Boom. Selama masa Perang Dunia Kedua, dia dan adik perempuan yang bernama Betsy dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Nah, barak yang menjadi tempat mereka ditahan itu penuh dengan kutu busuk. Corrie betul-betul kecewa, itu sangat berat baginya. Nah, menariknya, pada pagi itu, adiknya membaca kutipan ayat kitab 1 Tesalonika yang sudah kita bacakan tadi. Ketika Corrie sangat marah karena tempat mereka dikerumuni kutu, Betsy mengingatkannya bahwa mereka harus tetap berterima kasih di dalam kondisi apapun. Jadi, mereka mulai berucap, "Terima kasih Bapa karena kami masih ditempatkan di barak yang sama. Terima kasih karena kami masih memiliki Alkitab kami. Dan terima kasih atas kutu-kutu ini." Terima kasih atas kutu-kutu itu. Ya, itulah respon Corrie ketika Betsy mengatakan itu. Betsy berkata, "Kita tidak diminta bersyukur hanya dalam kondisi yang menyenangkan, tapi kita diperintahkan untuk tetap bersyukur dalam segala kondisi. Dan kutu-kutu ini merupakan bagian dari tempat yang telah ditetapkan Yahwa untuk kita." Kesabaran seperti itu membutuhkan iman yang sangat besar. Iya, tapi tahukah Anda, kedua saudari tersebut memutuskan untuk bersyukur atas kutu-kutu tersebut melalui iman. Itulah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk bersyukur dalam kondisi tersebut. Dan tahukah Anda apa yang mereka sadari setelah itu? Apa? Tidak seorang pun penjaga yang pernah memasuki barak mereka. Barak mereka itu dikenal sebagai barak yang penuh kutu dan tidak seorang pun penjaga berani menginjakan kakinya di dalamnya dan mengganggu mereka. Ya, itu sungguh indah. Para pendengar sekalian, rasa takut memang merupakan sebuah karunia. Karena rasa takut bisa mengungkap isi hati kita. Dan bila isi hati kita adalah kasih dan rasa hormat terhadap Yahwa, maka kepada kita rohnya akan melindungi kita dari para musuh. Kita betul-betul tidak perlu takut. Kita hanya perlu percaya. Betul, baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak. Dan setelah rehat nanti kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan dari para pendengar dimanapun berada. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Sebuah pengajaran yang populer di dalam kekristenan mengajarkan bahwa hukum ilahi telah dipaku di kayu salib bersama Yahusua. Hal ini diartikan bahwa hukum ilahi tidak perlu lagi ditaati. Dan memang benar, sesuatu telah dipaku di kayu salib, tetapi itu bukan 10 perintah. WLC mengundang Anda untuk mempelajari kitab Kolose pasal 2 dengan cermat. Pelajarilah kebenaran tentang apa yang dipakukan di kayu salib, apa yang bukan, dan pengaruhnya untuk orang-orang Kristen saat ini. Kunjungi bagian artikel di worldslastchance.com. Buka artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Apa yang telah dipakukan di kayu salib. Sekali lagi, buka artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Apa yang telah dipakukan di kayu salib di worldslastchance.com. Karena apa yang tidak Anda ketahui bisa saja menyakiti Anda. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com. Dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali dan sekarang kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar sekalian dimanapun berada. Nah, pertanyaan kali ini dikirim oleh Iago Fonseca di kota Colombo, Brasil. Dia menulis, Halo Mario dan Doni, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat kalian mengenai seorang Kristen yang datang berkonsultasi kepada psikiater atau psikolog? Apakah itu adalah hal yang alkitabiah atau apakah itu menunjukkan kurangnya iman kita? Baiklah, Iago, terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan kepada kami untuk menjawab pertanyaan ini. Begini, di banyak negara ada stigma sosial yang dihubungkan dengan masalah-masalah kesehatan mental, dan seharusnya itu tidak perlu. Tunggu dulu Doni, sebelum Anda melanjutkan. Mari kita jelaskan perbedaan antara psikiater dengan psikolog. Iya, ide yang bagus. Apakah Anda bisa memberikan penjelasan yang mudah dan singkat? Iya, baiklah. Menurut saya perbedaan keduanya itu adalah satunya membahas hal-hal biologis, sementara yang satunya lagi membahas soal perilaku. Psikiater adalah dokter medis. Mereka memang lulusan sekolah kedokteran dan bidang studi mereka difokuskan pada pengobatan mental, emosional, dan terkadang penyimpangan perilaku. Dan pengobatan yang mereka berikan biasanya berupa obat-obatan tertentu. Sementara psikolog, bisa saja mereka memiliki gelar dokter, tapi gelar mereka adalah PhD, bukan gelar kedokteran. Mereka fokus pada proses mental dan emosional yang mempengaruhi perilaku atau keputusan seseorang. Penjelasan yang bagus. Nah, ketika seseorang mengalami masalah kesehatan mental, psikiater dan juga psikolog terkadang bekerja sama untuk mengobatinya. Sang psikiater menggunakan beragam obat-obatan yang bisa digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan yang ada. Dan sang psikolog menggunakan bimbingan dan terapi konsultasi. Nah Doni, bagaimana pendapat Anda mengenai pemahaman yang ada di antara umat Kristen bahwa tidak ada yang namanya penyakit mental? Mereka berpendapat bahwa itu disebabkan oleh entahlah, dosa pribadi, kurangnya iman, atau mungkin itu adalah sebuah serangan rohani. Mereka mengklaim bahwa yang harus Anda lakukan untuk mengobati hal seperti itu hanyalah berdoa dan Anda pun akan disembuhkan. Jadi, jika sudah seperti itu, bila Anda tetap saja tidak sembuh, maka itu adalah kesalahan Anda, karena Anda kurang beriman, ya kan?
Semua itu kan hanya masalah iman. Iya, itulah pesan dasarnya. Jadi bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini, Doni? Pemahaman seperti itu terlalu meremehkan permasalahan yang rumit, dan dengan demikian kita tidak akan membantu siapapun. Karena kita justru memberikan beban rasa bersalah kepada orang-orang yang sedang berjuang mengatasi penyakitnya tersebut. Dalam kitab Yesaya pasal 42 menggambarkan misi belas kasih Sang Juru Selamat, di mana di dalamnya dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Mario dan juga Anda para pendengar sekalian, itu berarti bahwa misi Yahusua adalah untuk menyemangati dan mengangkat kita ketika kita terjatuh, bukan menjerumuskan kita. Ya, itu poin yang bagus. Saya ingat seorang profesor di universitas pernah mengatakan bahwa penyakit mental bukanlah penyakit seperti demam atau flu. Namun permasalahan yang kita sebut penyakit mental itu, kemungkinannya 9 dari 10 kasus bisa dilacak pada reaksi otak terhadap stres berkepanjangan atau yang biasa kita sebut kompleksitas. Ketika tidak ada bantuan atau keringanan dalam menghadapi depresi atau stres dalam tahapan ekstrim atau gabungan antara keduanya, maka akan ada ledakan yang merupakan sebuah reaksi terhadap kondisi tersebut. Dan itulah yang akan memunculkan beragam penyimpangan yang biasa kita sebut sebagai penyakit mental. Itu memang faktornya. Dan semakin kita mendekati akhir zaman, hidup menjadi semakin rumit. Tuntutan dan tekanan dari kehidupan modern jauh lebih buruk dibanding yang ada 200 tahun sebelumnya. Dalam kondisi seperti itu, seorang psikolog bisa membantu seseorang untuk mengembangkan cara untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, bila pernah terjadi kekerasan terhadap seseorang di masa kecil, seorang psikologis bisa membantu mengatasi masalah itu dengan cara yang sehat dan bisa menyembuhkan. Oke, bagaimana dengan psikiater? Bila semua itu hanya berhubungan dengan stres atau penyakit yang berhubungan dengan perilaku, saya tidak berkata demikian. Faktanya, ada alasan yang sangat baik mengapa kita seharusnya tidak pernah menghakimi seseorang yang membutuhkan bantuan psikiater, dan bahwa memang kemungkinan besar penyakit tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan zat kimia di dalam otak. Ya, saya setuju dengan semua jenis pengobatan alami yang bisa menjadi cara terbaik untuk dilakukan. Tapi ada hal-hal tertentu yang membutuhkan penanganan lebih. Bila otak kita mengalami ketidakseimbangan zat kimia, maka mungkin kita tidak akan bisa menyembuhkan itu hanya dengan menambahkan sawi atau bayam di menu makanan kita. atau kubis. Atau buah bit. Ya, tentunya itu tidak akan membantu, Mario. Nah, Dr. Eric Johnson adalah seorang Kristen dan dia adalah seorang penulis dari sebuah buku yang berjudul Foundations for Soul Care, A Christian Psychology Proposal. Oke. Dia memiliki cara yang unik dalam memandang permasalahan ini. Dia menjelaskan bahwa seluruh tubuh kita bisa dipengaruhi oleh sifat-sifat manusia yang telah terjatuh. Nah, itu sungguh masuk akal. Kita telah jatuh. Sudah ribuan tahun sejak terakhir kalinya umat manusia memiliki akses ke pohon kehidupan. Jadi masuk akal bila ada sejumlah masalah yang ditimbulkan dari hal tersebut. Jadi dia berkata bahwa itu adalah hasil dari dosa dan bukan karena kondisi iman. Nah, saya telah membawa sebuah kutipan dari Dr. Eric. Nah, Mario tolong bacakan. Oke. Kutipan ini diambil dari wawancaranya dengan The Christian Post. Baik, kutipan ini berbunyi, ada alasan untuk percaya bahwa otak manusia juga bisa dipengaruhi oleh jatuhnya umat manusia di masa lampau, dan bahwa segala sesuatu bisa saja salah pada tataran genetik, pada tahapan embrio selama proses pertumbuhan di dalam rahim, dan juga di masa hidupnya kemudian. Kutipan itu menunjukkan mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain. Karena kita semua adalah pendosa dan membutuhkan seorang juru selamat. Mencari bantuan medis atau bantuan dari seorang psikolog atau penasihat kesehatan bukanlah dosa. Nah, seorang umat Kristen mungkin bisa merasa amat sangat nyaman bila dia bekerja sama dengan seorang psikolog yang juga beragama Kristen hanya karena kita memiliki sudut pandang yang sama terhadap dunia. Tapi bahkan Yahusua pun mengakui bahwa keberadaan seorang dokter itu memang diperlukan ketika seseorang sedang sakit. Dia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya, seorang dokter yang beriman betul-betul bisa menjadi sebuah berkat bagi orang yang membutuhkannya. Pada saat istri saya hamil dulu, ada beberapa masalah. Kami diberkati karena istri saya ditangani oleh seorang dokter Kristen yang taat. Saya mengingat sebuah janji temu dengan dokter itu terjadi setelah kami datang dengan tiba-tiba ke kantornya. Dia pun datang dan berdoa bersama kami. Itu betul-betul bermakna bagi saya dan istri saya. Saya yakin demikian. Dan ingat, Yahusua adalah sang tabib hebat. Ketika dia berkeliling dan menyembuhkan orang-orang, dia menyembuhkan penyakit fisik dan mental. Dia tidak hanya berkata, beritahukanlah dosa rahasia yang selama ini engkau sembunyikan dari semua orang dan berdoalah lebih banyak. Penyakit mental seharusnya tidak kita anggap sebagai sebuah kecacatan karakter atau sebuah kerusakan dalam kehidupan rohani. Kita tidak berhak untuk menghakimi seperti itu. Betul, karena itu berarti kita memutuskan bulu yang patah tergulai.
ya kan? Iya, betul sekali Mario. Itu bukanlah kelemahan dalam karakter seorang umat Kristen. Itu adalah hal yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan kesehatan. Ya, itu bisa saja merupakan sesuatu yang sederhana untuk diobati karena keseimbangan zat kimia dalam otak bisa lebih baik bila kita melengkapi zat kimia alami otak kita dengan pengobatan yang tepat. Itu bahkan juga bisa disebabkan oleh luka pada otak, Doni. Iya, tentu saja. Ada sejumlah penyebab lainnya juga. Peran kita adalah untuk berdoa bagi saudara dan saudari kita dalam Kristus. Kita harus menyemangati mereka dan membantu mereka untuk memperkokoh iman mereka. Bukan menganggap diri kita sebagai hakim yang bisa menghakimi mereka. Kita bisa menyerahkan soal itu kepada Yahwa yang bisa membaca isi hati kita. Baiklah, kita masih memiliki satu pertanyaan lagi. Pertanyaan ini sepertinya berhubungan dengan pertanyaan yang kita jawab tadi. Pertanyaan ini dikirimkan oleh seseorang yang tidak mencantumkan nama dan alamatnya. Dia menulis, "Halo Maria dan Doni, minggu lalu anak perempuan saya yang berumur 20 tahun memberitahukan kepada saya bahwa dia akan menjadi transgender. Saya pun sakit hati mendengarnya. Saya telah membaca segala hal untuk bisa berusaha dan memahami apa yang sedang terjadi. Saya pun kembali pada iman kita untuk mendapatkan penghiburan, tapi sepertinya sudut pandang umat Kristen mengenai hal ini adalah lebih menghakimi dan tidak mengasihi dibanding orang lain. Apakah kalian bisa memberikan bimbingan bagaimana caranya saya, sebagai orang tua yang beragama Kristen, harus bertindak dalam situasi seperti ini?" Yang harus Anda lakukan sebagai orang tua Kristen adalah hal yang sama yang harus dilakukan oleh setiap orang tua lainnya. Kasihilah anak Anda. Terimalah mereka dan serahkan masalah penghakiman kepada Yahwa. Itu saja? Iya, itu saja. Sama seperti yang kita katakan di pertanyaan sebelumnya. Sudah ribuan tahun lamanya sejak umat manusia memiliki akses ke pohon kehidupan. Cacat sejak lahir tentunya akan terjadi pada kita. Misalnya, seorang bayi yang lahir sebagai intersex atau dengan dua jenis kelamin, atau yang biasa kita sebut sebagai hermaprodit. Tahukah Anda, bila kita mencatat semua kasus cacat sejak lahir ini, kita bisa menemukan bahwa 1 dari 1.500 hingga 1 dari 2.000 bayi yang lahir merupakan bayi yang berkelamin ganda. Wow. Mereka memang terlahir seperti itu. Statistik menunjukkan bahwa 4% dari populasi dunia bisa saja berkelamin ganda. Ya, tapi itu kan intersex. Itu adalah kasus yang berbeda dengan seseorang yang memutuskan bahwa dia ingin menjadi transgender atau berganti kelamin, Doni. Betulkah itu? Pada tanggal 25 Oktober tahun 2016, sebuah artikel dipublikasikan di situs Universitas Harvard. Artikel tersebut merujuk pada sejumlah penelitian berbeda yang telah dilakukan yang hasilnya menunjukkan perbedaan biologis antara orang-orang transgender dengan orang-orang memiliki kelamin yang sama sejak mereka lahir atau biasa dikenal dengan istilah cisgender. Dua penelitian yang berbeda menunjukkan bahwa otak manusia mendeteksi orang-orang transgender dengan cara yang sama ketika mendeteksi orang-orang normal, sesuai dengan jenis kelamin mereka, terlepas apapun tubuh biologis mereka. Poin yang saya maksud adalah, kita telah berada di akhir zaman, dengan semua zat adiktif dan pengawet dalam makanan, dengan adanya hormon ekstra yang dilepaskan dari plastik pembungkus, dan lain sebagainya. Seharusnya kita tidak terkejut lagi untuk tahu bahwa tubuh kita, yang dibentuk sesuai dengan gambaran Yahwa ini, semakin menurun. Ini tidak berarti bahwa orang-orang tersebut sudah tidak bisa mendapatkan keselamatan. Ini bukan berarti Yahwa sudah tidak mengasihi mereka. Dia mengasihi semua orang, dan itulah yang juga seharusnya kita lakukan, mengasihi mereka, dan menyerahkan permasalahan penghakiman kepada Yahwa. Ya, itu adalah prinsip utama yang tertulis dalam kitab Matius pasal 22 di mana dikatakan, "Kasihilah Yahwa Elohmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Baiklah para pendengar sekalian, sekian waktu kita untuk segmen Kotak Surat Harian kita pada hari ini. Tapi jangan lupa untuk terus mengirimkan pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar Anda. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa.
Berjalan melewati ujian yang tidak terduga tidak pernah menyenangkan. Tapi kesulitan-kesulitan seperti ini, walaupun mungkin cukup membuat frustasi, adalah selalu menjadi kesempatan-kesempatan terbaik untuk membangun iman kita. Oleh karena melewati siksaan yang seperti itulah keluarga Cheu menyadari ada kuasa di dalam nama ilahi. Aaron adalah anak Cheu yang berusia 15 tahun. Pada suatu hari di musim semi, dia mendapat izin untuk mengunjungi seorang temannya dan dia pun berangkat dengan mengendarai moped. Tidak jauh dari rumahnya, sebuah mobil van besar melaju di depan Aaron dan van itu berhenti di pintu masuk taman umum. Aaron tidak melihat bahwa van telah berhenti dan dia pun melaju dengan kecepatan penuh ke arah belakang van itu dan menabraknya. Kedua kakinya patah dalam kecelakaan itu, tetapi yang terburuk, dia menderita trauma kepala yang parah. Orang-orang yang melihat kejadian itu segera memanggil ambulans dan membawa Aaron ke rumah sakit di mana dia langsung mendapatkan tindakan operasi darurat. Ketika akhirnya keluarga Aaron mengetahui kecelakaan itu, mereka pun bergegas ke rumah sakit. Mereka menemukan putra mereka berjuang untuk hidup di dalam unit perawatan intensif. Ahli bedah saraf yang menangani Aaron berterus terang memberitahu mereka bahwa tingkat kelangsungan hidup untuk jenis cedera yang dialami Aaron hanya 50%. Dan bahkan menurut dokter tersebut, sekalipun Aaron selamat, fungsi kognitifnya akan sulit pulih sepenuhnya karena trauma di kepalanya terlalu besar. Luka Aaron memang sangat parah dan dia kehilangan banyak darah. Selama 5 hari dia terbaring di unit perawatan intensif dengan tidak sadarkan diri. Tapi seperti yang dikisahkan oleh Nyonya Cheu, pada saat itu dia berkata, doa bukanlah sesuatu yang kita lakukan sendiri. Keluarga dan teman dekatnya pun berkumpul bersama. Mereka memanggil nama Yahwa Rapa, Yahwa yang menyembuhkan untuk menyelamatkan nyawa Aaron dan memulihkan kesehatannya. Itu adalah masa stres yang panjang. Penurunan kondisi sekecil apapun akan menjadi masalah besar saat tubuh mengalami luka yang parah. Suatu hari Nyonya Cheu pergi sendirian ke sudut ruangan yang sunyi. Dia telah berdoa agar Yahwa menyembuhkan putranya. Sekarang dia menyerahkan hidup Aaron sepenuhnya kepada Bapa. Dia telah mendedikasikan putranya kepada Yahwa sebelumnya, tetapi sekarang dia menyerahkan semua keputusan kepada Yahwa, apapun itu terkait hidup Aaron. Para pendengar, Aaron menghabiskan 1,5 minggu di ruang ICU dan sebulan penuh di rumah sakit. Butuh waktu berbulan-bulan untuk pemulihan dan terapi fisiknya, tetapi remaja itu sembuh total. Pada waktu konsultasi terakhirnya, Dr. Aaron memberitahu ibunya, bukan obat yang menyembuhkan putramu. Para pendengar, Ibu Aaron sudah mengetahui hal itu. Yahwa Rapa, Yahwa yang menyembuhkan, yang telah sepenuhnya memulihkan kesehatan putranya. Kitab Yeremia pasal 30 ayat 17 mengatakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Yahwa. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini.
Oke, harus saya katakan rasa takut ini adalah pembahasan yang menarik. Saya tidak pernah menganggap rasa takut sebagai sebuah karunia yang ditujukan untuk mengungkapkan isi hati kita, tapi saya mengerti sekarang. Salah satu respon terhadap rasa takut akan menuntun pada tindakan berkompromi dengan dosa, dan jika tidak bertobat, maka orang yang melakukannya tidak akan selamat. Respon lain terhadap rasa takut bisa berbuah peningkatan iman pada Bapa dan kasih-Nya, dan itu juga akan meningkatkan kasih dan rasa syukur kita, yang kemudian akan membuat iman kita semakin besar lagi. Pemahaman ini juga memperjelas sebuah ayat dalam kitab Wahyu yang dulu selalu merisaukan saya. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 15. Mario, tolong bacakan ayat tersebut. Oke. Oke, mari kita baca sesuai konteksnya. Tolong bacakan ayat 14 dan 15. Di dalamnya dibahas mengenai upah yang menanti orang yang menanggapi rasa takut dengan kedua cara tersebut. Baik, dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 14 dan 15 dikatakan, "Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar." Orang-orang yang merespon rasa takut dengan cara semakin mendekat kepada Yahwa, yang menggunakan rasa takut sebagai pengingat sepanjang masa bahwa selama ini Yahwa selalu menyelamatkan anak-anaknya. Orang-orang yang menjadikan rasa takut ini sebagai inspirasi iman mereka adalah orang-orang yang sama yang akan terus beriman kepada Yahwa apapun risikonya. Ketika tanda binatang itu telah dipaksakan, mereka akan mengingat kisah 3 orang terpilih yang melawan Raja Pemarah, karena mereka menolak untuk menyembah patung emas raja itu. Dan sama seperti 3 orang terpilih itu, jawaban mereka adalah, "Eloah kami mampu menyelamatkan kami. Dan bahkan ketika Dia memutuskan untuk tidak menyelamatkan kami tetap tidak akan bersujud dan menyembah patung yang telah Engkau dirikan itu." Saya bisa memahami itu, dan kebalikannya pun bisa terjadi. Orang-orang yang selalu merespon rasa takut dengan cara berkompromi dan menyerah akan terus melakukannya ketika tanda binatang itu telah dipaksakan. Mereka adalah para penakut. Mereka terlalu takut untuk bisa mempercayai Yahwa, jadi akhirnya mereka menyerah dan tidak bisa terselamatkan lagi. Ya, rasa takut yang kita maksud ini adalah kata yang sama yang berasal dari bahasa Yunani yang kita bahas di awal program. Kata yang berhubungan dengan sifat penakut. Anda masih ingat kan, Mario? Kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Di dalamnya dikatakan, "Sebab Yahwa memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Ya, sungguh sangat berbeda bagi orang-orang yang menjadikan rasa takut itu sebagai dorongan untuk lebih dekat kepada Yahwa. Karena ketika mereka telah merasakan keselamatan yang diberikannya, rasa syukur mereka akan mengalir deras, kasih mereka akan meningkat dan iman mereka diperkuat. Akhirnya mereka pun sudah tidak takut lagi. Ketika mereka diberitahu bahwa mereka akan dihukum mati bila mereka menolak tanda binatang itu, mereka akan memiliki rasa percaya diri yang sama yang dimiliki Paulus ketika dia berkata, "Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada harinya." Itulah rasa percaya diri yang akan dimiliki oleh orang-orang yang telah ditebus. Mereka akan mempercayai Yahwa karena mereka mengasihinya, dan mereka mengasihinya karena mereka mengenalnya. Saya ingin mengutip satu ayat lagi sebagai penutup. Ayat yang saya maksud ini ada di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 hingga 19. Baiklah, saya sudah mendapatkan ayatnya di sini, akan saya bacakan. Di dalamnya dikatakan, "Dalam hal inilah kasih Yahwa sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Dia lebih dahulu mengasihi kita." Saya ingin memberikan saran kepada para pendengar kita. Kita memang sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Tapi untungnya waktu yang ada masih cukup untuk kita bisa mengenal Bapa secara pribadi. Biasakanlah untuk menghabiskan waktu bersamanya setiap pagi. Bermeditasilah mengingat janji-janjinya. Mengenalnya berarti mengasihinya. Jadi, kenalilah Dia. Agar Anda memiliki rasa percaya untuk melewati hari-hari mendatang karena rasa percaya Anda tidak berada dalam diri Anda. Tapi itu ada di dalam Dia yang mengasihi Anda. Baiklah para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami.
sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.